Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, karena atas perkenannya jualah kita pada subuh yang sangat berbahagia ini masih diberikan nikmat sehat. Semoga saja pada bulan Ramadan ini kita terus diberikan badan, pikiran, hati dan jiwa, body, mind, heart and soul yang sangat prima. Dan ini tentu harapan kita semua untuk apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sahabat Baitur Rahman yang dirahmati Allah, saya ucapkan selamat datang di zaman kesalehan dan juga selamat datang di zaman kearifan. Kesalehan dan kearifan rupanya merupakan dua kata kunci, keyword, yang akan insya Allah akan mengantarkan pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Dan inilah yang kita kejar selama 1 bulan Ramadan ini, tiada lain adalah agar kita bisa mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Rupanya takwa adalah gelar tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, dan derajat ketinggiannya takwa ini melebihi daripada gelar-gelar yang diciptakan manusia seperti profesor, doktor, insinyur dan sebagainya. Mengapa gelar takwa ini merupakan gelar tertinggi? Karena kalau gelar-gelar manusia ini disematkan oleh rektornya di sebuah universitas, namun kalau gelar takwa ini diberikan langsung kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, bukan oleh rektor, tapi langsung akan disematkan kepada kita semua yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga dengan menekuni ibadah Ramadan ini kita benar-benar akan mendapat predikat cum laude menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, kali ini saya akan mencoba membawakan satu topik yang mungkin agak nyeleneh, yaitu jangan takut menjadi kaya. Karena kebanyakan persepsi umat Islam sampai hari ini, Rasulullah itu orang miskin. Umat Islam di Indonesia juga susah banget lepas dari jeratan kemiskinan. Bahkan kemarin hari Sabtu ya kita diajari doa. Ada yang masih ingat doa apa? Ya, agar kita terbebas dari lilitan hutang. Sebetulnya doa itu sangat menyedihkan, tapi Pak Ustadz itu sangat jeli ya melihat kondisi, karena negara kita pun utangnya sangat besar. Jadi kalau kita mengulang-ulang terus doa-doa agar kita dibebaskan dari hutang, insya Allah negara kita akan semakin baik. Tapi sepulang dari masjid saya itu terpikir, kenapa ya kita udah semakin tua, nah, kalau orang remaja nggak apa-apa deh utang ya masih bisa bayar utang. Nah kita yang udah pensiun suruh berdoa bayar utang kepada siapa gitu ya. Memang sebaiknya kalau sudah pensiun itu nggak boleh ada hutang, terutama utang janji ya, utang janji. Nah judul ini jangan takut menjadi kaya ini menjadi topik. Kenapa jadi kaya kok mesti takut gitu ya? Takut hanya dibilang hubud dunya. Apa hubud dunya ini penyakitnya orang kaya saja? Ternyata orang miskin itu juga banyak yang sekali mengidap penyakit hubud dunya, sehingga dalam mencari nafkah, serakahnya minta ampun, tapi tetap aja nggak kaya-kaya juga gitu ya. Nah tentu di sini ada satu rahasia, bagaimana agar kita bisa terentaskan dari kemiskinan, agar kita bisa mengubah kehidupan ini dari kondisi rakyat yang sangat miskin, terbelakang lagi ya, karena kita masih dalam posisi negara yang terbelakang, dan juga kita akan beralih, kita akan bisa mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan juga kita menjadi negara yang tidak menyandang predikat negara miskin dan terbelakang. Nah,
Kita punya kitab Al-Quran, kita punya hadis yang terus kita tadaburi, mentadaburi hadis, mentadaburi Al-Quran, juga mentadaburi alam, dan juga tentu dengan dilengkapi dengan tafakur, ya, agar kita bisa merenungi betul-betul bahwa negara kita ini negara yang sangat kaya. Nah, tentu kita harus kembali kepada ribuan tahun yang lalu, yaitu jejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebetulnya Rasulullah telah mengajarkan pada kita semua untuk membongkar rahasia agar kita tidak menjadi orang-orang yang berkekurangan. Ya, apa kira-kira rahasianya? Ya, ternyata ada. Jadi ini kita ini entah metode dakwahnya yang keliru, entah metode penyampaiannya atau cara kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini yang belum tepat, sehingga Allah belum mengabulkan kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini yang harus kita gugah kembali, terutama pesan saya buat generasi Z. Kalau kita generasi baby boomer ini mungkin sudah berat untuk mendongkrak kehidupannya agar hidup berkecukupan karena sudah pensiun, kecuali hanya mengharap iba entah kemana kecuali kepada Allah, ya, agar kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesejahteraan baik lahir maupun batin, dan kita selamat dalam menuju perjalanan yang sangat jauh dan jutaan tahun, dan itu pekerjaan atau perjalanan yang sangat melelahkan. Nah, ada satu hal yang harus kita ingat. Untuk apa? Atau apa sih hukumnya mencari kekayaan? Ternyata Allah telah mengutus seorang Rasul Muhammad yang diberi kekayaan luar biasa. Dan para sahabat juga demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita agar kita umatnya untuk bisa menjadi orang yang kaya. Bagaimana caranya? Ada satu rahasianya, yaitu berniaga. Karena 9 pintu rezeki ada di dalam perniagaan. Nah, yang satu pintu lagi, nah itu baru untuk ASN, untuk ABRI, dan lain sebagainya. Itu dapat sisanya. Tapi kenapa ya kok malah yang ASN pada kaya? Nah, itu pasti mendapatkan hartanya dari jalan yang Allah tidak ridhoi. Inilah yang membuat negara kita terus ditimpa musibah dan juga berbagai bencana yang tidak pernah berkesudahan. Dan kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah, yaitu dengan cara berniaga, tinggal tunggu azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menyinggung ASN yang bekerja di Kementerian Keuangan, baik Dijen Pajak maupun Dijen Perbendaraan, ya, atau ada di Bea Cukai. Tapi yuk kita ikuti saja apa yang telah disampaikan Rasulullah untuk kita tekuni, kita pelajari, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang hidup berkecukupan. Nah, hidup berkecukupan ini yang seperti apa? Saya jadi teringat pesan seorang ustadz, bagaimana semangatnya untuk mengajarkan kita, terutama generasi muda, agar bisa membentuk baiti jannati. Apa itu baiti jannati? Yaitu tentu saja kita bisa menciptakan surga kecil di rumah sendiri. Bagaimana ruwetnya kalau kita tidak punya uang? Karena apapun, selama kita masih di dunia ini, kita harus memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan ini, yaitu dengan uang dan uang. Tapi uang jangan dijadikan sebagai yang selalu dikedepankan. Sebetulnya yang perlu kita kedepankan adalah cara pemakaiannya. Nah, ada 4 syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa membentuk surga kecil di rumah kita sendiri, baiti jannati. Yang pertama adalah kita memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha.
untuk bisa menggapai kehidupan yang soleh dan solihah, ini perlu modal besar. Ya, perlu modal besar. Karena kalau dulu jatuh cinta berjuta rasanya, kalau sekarang jatuh cinta jutaan modalnya ya, nggak bisa gratis. Nah itu dia. Ini baru faktor pertama. Yang kedua, syarat utama dari baiti jannati adalah memiliki rumah yang luas. Kira-kira kalau di TKI ada nggak nih rumah yang luas? Nah, ya, rumah yang lapang ya. Nah ini menjadi syarat. Tentu juga tidak cukup hanya 1M, 2M untuk bisa membangun rumah yang luas, indah dan asri. Syarat ketiga adalah memiliki tetangga yang baik. Memiliki tetangga yang baik juga tidak mudah karena kewajiban kita untuk selalu memuliakan tetangga. Kebayangkan kalau kita punya tetangga atau hubungan kita dengan tetangga ribut melulu ya. Kita tidak mungkin akan bisa membentuk surga kecil di rumah sendiri. Dan yang keempat adalah memiliki kendaraan yang bagus. Kalau standar sekarang kendaraan yang bagus apa kira-kira ya? Robicon ya. Atau Alphard ya. Ya. Nah, ini petunjuk yang harus kita renungi ya, bahwa kita ini kebayangkan kalau kendaraan kita di rumah mogok, hujan, terhalang untuk bisa menembus sehingga bisa sampai ke tempat tujuan. Apalagi dengan kendaraan yang bagus, kita akan bisa menikmati kehidupan ini dengan lebih baik. Nah, sahabat Baitur Rahman yang dirahmati Allah, banyak sekali risalah-risalah yang telah disampaikan oleh para ustadz di masjid kita ini agar kita semua bisa menciptakan baiti jannati. Bagaimana kita bisa membuat keluarga menjadi bahagia. Nah, karena waktu jualah yang harus saya akhiri. Akhirnya ada satu pesan buat generasi Z, generasi yang lahir di atas tahun 80 lah. Kalau lahir tahun 50 sudah tidak ada pesan lagi kecuali yuk tadi seperti ya banyak-banyak ke masjid. Tadi disampaikan atau kemarin disampaikan agar kita terus banyak-banyak berzikir karena sholat itu zikir, zakat juga zikir, infak juga zikir, sedekah itu juga zikir. Kalau kita renungkan Ustadz Adi Hidayat ya, bahwa semua langkah kita ke masjid juga zikir, dan amal baik kita inilah, amal soleh kita inilah yang akan mengantarkan kita bisa diterima, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan saya kepada generasi penerus atau generasi milenial, nah jangan lagi mewarisi kemiskinan yang berulang dari para pendahulu kita ya. Kita sudah bisa mengubah. Kalau dulu masjid ini gaya kampung gitu ya, dan berhasil dirobohkan oleh generasi berikutnya menjadi rumah ibadah yang sangat megah. Tapi ingat bahwa 5 atau 10 tahun yang akan datang, rumah ibadah ini untuk memakmurkannya perlu biaya yang sangat besar. Semoga Allah ridho untuk menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, rezeki yang barokah, ampunan atas dosa-dosa kita, serta kemudahan dalam mengarungi kehidupan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syautika wan nar. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.